Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Suara jelas nggak? lagi. Oh, jelas. Lagi Mantap. salsa. Ngawur. Sepertinya sedang di mana ini? Ini sedang di rumah mertua tercinta. Oh, saya pikir sedang ada di luar di mana gitu. Stylenya kok juga style. Ya, ya kan ada ini tadi. Stylenya biar ganteng sedikit. Oh, oke. Stylenya kan style ya sedang keluar dari kos lah. Karena masuk live IG kan, jadi pakai topi ya kan, biar botak-botak tidak kelihatan, uban-uban tidak nampak. Ini loh, ada yang menyapamu ini loh, Gus. Siapa? Oh, Sungsang. Sungsang, angkatanku. Oh ya. Psikologi 2002. Sebentar. Halo Sungsang. Ini live IG ini memang hanya 2 ya yang bisa join ya. Saya juga jarang menggunakan IG ini. Setaumu gimana, Gus? Setauku ya ketoknya mau loro. Ya, kalau bisa 3 atau 4 gitu kan, siapa Sungsang tadi bisa kita masukkan nanti gitu ya. Ya, Adip nanti rencana masuk tuh, Adip. Oh ya. Nah, kan lagi di Sydney. Adip? Lagi di Sydney ngambil D3. Iya. Oke. Ya, bisa dimasukin Adip. Adip kan ya? Hah? UIN Jogja ya? Ya, dosen UIN Jogja, betul. Sama lah, sosial juga. Okay. Kalau nggak gini ya kita nggak ketemu. Oh ya, Gus. Virtual. Baru 9 ini yang join, Gus. Nggak apa-apa, kita mulai. Gimana? Boleh disapa-sapa dulu, kan kayaknya masih ini kan? Ya, sebelum kita mulai, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang sudah bergabung malam hari ini. Itu Gus, bisa Gus? Oh bisa ya? Request to join, terus di approve admin. Bisa, tuh Adip masuk tuh. Bisa aja di... Dip, request to join. Ya nantilah, ini tuan rumahnya saya ini. Ya. Sorry Mas Adip. Oke. Wah, ini saya kalau menyapa satu persatu ini saya harus nyekrol ke atas ini. Sorry ya, saya tidak satu persatu saya sapa. Yang jelas selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram miliknya, akunnya resmi ini, akun resmi tidak abal-abal. Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Wah, ini ketawanya Mas Aris. Gitu. Ini sebenarnya semacam temu kangen sebenarnya. Temu kangen kalau bahasa Jawanya itu kelompok-kelompok balung pisah. Jadi mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan, ya, yang berjauhan gitu. Ya meskipun awal mulanya kayak Mas Aris, kemudian nanti yang seri kedua Pungki, kemudian seri ketiga ada Roseno dan banyak teman-teman juga yang lain yang mereka bukan siapa-siapa kita tetapi akhirnya menjadi siapa-siapa kita gitu. Yes. Iya, betul. Saya membahasakan keluarga itu tadi. Dan sudah terpisah di tempatnya masing-masing, ada yang di Jogja, ada yang kembali ke rumahnya masing-masing gitu, sehingga ini ya bahasaku kelompok-kelompok balung pisah melalui virtual. Nah,
momennya adalah, wah, padahal kalau di Jawa itu, wah, ini suara anak-anak masuk nggak ini? Masuk. Mas Majid sama Dik Fahri, Bapak belajar dulu ya. Oke. Pintunya ditutup lagi. Oke. Tapi kalau Bapak sudah bilang Bapak belajar dulu itu aman, Gus. Luar biasa. Keluarganya idola ini. Walah. Itu. Jadi untuk kelompok-kelompok balong pisah atau mengumpulkan keluarga-keluarga yang berjauhan sebenarnya tidak harus menunggu momen juga sebenarnya. Jadi banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan saudara-saudara kita, keluarga kita. Gitu. Tapi memang ini ngepasi ada satu momen yang menurut saya harus ditradisikan. Karena kebetulan Serabung Psikologi sudah 2 kali ini mencoba mentradisikan terkait dengan menghayati kembali para pemikir-pemikir psikologi kita. Baik itu yang pertama dulu kita pernah Prof. Darmanto Yatman. Jadi Prof. Darmanto Yatman meninggal, kita di Kediri mengadakan 7 harinan dengan mendiskusikan pemikiran-pemikiran beliau sekaligus membaca karya-karya sastranya beliau. Nah, ini kali ini kita mencoba untuk menghayati kembali temuan-temuan pemikiran-pemikirannya, mengutip Bubo Prof. Pratarini itu panggilannya di sana katanya Al. Albert Bandura. Albert Bandura. Nah, nanti sebelum ke Mas Aris, saya pikir kenapa tradisi ini perlu bagi saya sendiri ya, perlu untuk dimunculkan gitu. Kalau kita belajar teorinya tokoh-tokoh psikologi gitu kan, mungkin Mas Aris juga merasakan lah, dulu waktu S1 kan ya hanya berhenti di mungkin kita menghafalkannya agar nanti ketika UTS dan UAS nilainya baik gitu ya, atau mungkin kebutuhannya nanti ketika skripsi sudah selesai. Jadi kita sekedar tahu, kemudian kita pakai untuk keperluan yang sangat singkat itu selama kita belajar di bangku kuliah. Sehingga yang saya rasakan sendiri, teori-teori yang begitu banyak di psikologi itu bagiku tidak mempengaruhi perilaku dan menginspirasi perilaku kita harian. Iya. Jadi tepat. Memang hanya di hafalan itu tadi. Mungkin dengan bahasa yang lain, teori-teori yang kita hafalkan, yang kita ketahui itu tidak menjadi sebuah teori-teori yang bisa membasahi kalbu kita gitu, sehingga tidak mampu mendorong munculnya perilaku-perilaku pada diri kita juga gitu. Nah, kalau di Jawa itu ada istilah ilmu teles, ilmu basah gitu. Gitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini, atau paling tidak pengalaman masa lalu ketika S1 itu, teori-teori itu kering. Dalam artian itu tadi tidak mampu kemudian bagaimana mendorong, menginspirasi ya, dan membasahi kalbu kita sehingga itu menjadi pendorong perilaku harian kita gitu. Nah, saya pikir memang malam hari ini dan seri-seri berikutnya itu poin kita sudah bukan lagi teoritis yang kering itu, yang ketika kita S1, S2 kemudian kita pelajari dan kita ketahui itu, tetapi kita mencoba untuk wilayahnya di penghayatan. Di penghayatan. Ya kalau kita memakai perspektif Islam, kita mentafakuri lah. Mentafakuri dengan objek kajiannya adalah teorinya Al itu.
Jadi memang kita nanti fokusnya lebih ke penghayatan. Nah, karena memang ini fokusnya di penghayatan, maka nanti saya pikir juga subjektif juga gitu. Subjektifnya Mas Aris, subjektifnya nanti dari kedua Mas Pungki, dan yang ketiga nanti Mas Roseno. Ya, nanti kembali kepada seperti apa ini Mas Aris, referensi bacaannya, kemudian kedalaman di dalam mentafakuri Albert Bandura gitu. Tapi memang saya pikir kita harus beranjak dari yang teoritis, yang kering itu untuk menuju kepada bagaimana teori itu menjadi basah yang kemudian bisa menjadi membasahi kalbu kita, pikiran-pikiran kita sehingga mendorong dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Saya pikir pengantar saya itu Mas Aris. Nah, malam hari ini adalah bersama dengan Mas Aris Saputra. Ini kelahiran asli Aceh yang kemudian terdampar di Jogja. Suwi mana? Suwi SMA terdampar di Jogja. Nah, ya sekelumit memang kami dipertemukan dengan Mas Aris ini ketika mengambil S2 Psikologi Sains di Universitas Gadjah Mada, dan satu kelas, meskipun angkatan kami ini angkatan spesial, jumlahnya tidak terlalu banyak dengan angkatan-angkatan sebelumnya, maka dan di satu kelas itu spesial lagi adalah hanya kami berdua yang mengambil minat spesial, sehingga banyak para dosen kayak Prof. Tina Fiatin dan sebagainya itu kalau menanggapi kami berdua ini soulmate. Ya, karena mau ke siapa lagi gitu. Adanya cuma berdua berbagi tugas ya kan. Kerjain bareng. Ya, termasuk untuk mengatasi ancaman-ancaman itu ya, ancaman proses pembelajaran dulu. Saya pikir itulah pengalaman perkenalan singkat siapa Mas Aris Saputra, dan saya persilahkan Mas Aris untuk bisa memberikan sedikit pengantar obrolan karena ini saya tuan rumah. Maka saat ini karena diskusi kita, atau bukan diskusi ya, jagongan obrolan kita adalah ngobrol-ngobrol biografi Albert Bandura, dan nanti seperti apa sih pandangan manusia menurut Albert Bandura gitu. Ya. Oke. Bolehlah nanti nyangkut temuan-temuannya, tetapi jangan terlalu dalam karena nanti sudah ada bagiannya Mas Pungki. Ya. Betul. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Narno. Ini saya biasa manggil Narno ini ya kadang Gus, kadang Bro ya kan. Ini ternyata ini banyak teman-teman kita ini, teman saya ya dari anak psikologi 2002. Ada dosen Win Jogja, ada dosen Udayana masuk tuh, si David. Oh ya. Ada ya. Oh kenal? Gak apa-apa. Ini memang temu kangen ini, temu kangen kita. Ini pada nongol, ya bingung juga. Waduh, jadi gemetar saya. Waduh. Nanti teman-teman yang join bisa kok kita ajak untuk bergabung. Ya. Oke. Mengurangi nervous. Ya, sebetulnya nggak nervous Mas Ahmad karena kan sama Narno ceritanya. Dan ini kan kawan-kawan juga. Oke. Udah tahu ya kan? Udah tahu siapa kita. Jadi ini dalam rangka haul ya kan? Haulnya Albert Bandura yang baru aja meninggal kemarin. Bulan kemarin ya? Oke. Bulan Juli ya? Ya, Juli. Ya tah? Meskipun si Albert Bandura tidak mengenal istilah haul ya. Nah, kita aja haul. Haul. Apalagi ini lagi dia yang Kediri, emang acara-acara haul. Haulnya Mbah Albert Bandura, ya, di sekitar umur 90-an lah. Ya kan? 95.
memang benar kata Gus Narno itu, kalau dulu saya sendiri pada waktu zaman S1 kenal nama Mas Al ini, itu Mbah Al lah, Mbah Al, nggak sopan Mas. Mbah Al itu ya pas zaman kuliah semester awal, dan itu cuma selentingan aja dari beberapa sub teori masuk nama dia. Udah ujian kita belajar aja tentang bagian, udah lewat selentingan selesai. Nah, ketika kemudian dapat kabar Mbah Al meninggal, terus kemudian coba cari-cari tahu siapa sih sebetulnya Bandura ini, ya kan? Ternyata dia orang mantap, kemana aja kita selama ini. Jadi dia ini dianggap sebagai the most influential person in psychology. Jadi semacam living legendnya psikologi sebelum dia meninggal ya. Jadi dia itu disejajarkan, dia top 3-nya psikologi dunia itu, yang paling berpengaruh dalam dunia psikologi, itu ada 3. Freud, kita semua tahu siapa dia. Skinner juga iya. Yang ketiga, Bandura cuy. Dan anehnya, dia ini dianggap sebagai salah satu, satu di antara 3 yang paling berpengaruh di dunia psikologi, itu karena salah satunya adalah tulisan-tulisannya, karya-karyanya itu paling banyak direferensikan oleh banyak saintis, banyak mahasiswa, tapi mungkin tidak di Indonesia mungkin. Nah, di sini saya bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan dia bisa berada di top 3 itu? Iya kan? Nah, mulailah baca apa namanya, dan kisah hidupnya ternyata menarik loh, Gus. Dan dia orangnya itu tidak seperti yang, ya setidaknya yang saya bayangkan ya, orang yang berwajah atau berperilaku layaknya para ilmuwan yang serius, yang jarang bercanda dan lain-lain. Nah, keluarganya ini saya rasa ini loh, ngagetin loh. Oh, zaman SMA-nya, zaman dia SMP apa SD. Jadi dia itu nyuri bukunya trigonometri guru matematikanya. Jadi waktu itu kan di daerah Kanada, di daerah Munster ya, itu kan cuma ada 400 penduduk di sana, di desa itu, di Kanada Utara. Itu satu guru, satu sekolah, satu kelas itu ya cuma satu guru itu untuk semua pelajaran. Dan mungkin lebih pintar murid-muridnya gitu lah. Jadi bergantung pada buku ya kan. Jadi bacain buku kalau di kelas itu kan, dicuri sama mereka. Ya si Bandura ini yang nyuri-nyuri itu. Terus bingung gurunya mau ngapain. Akhirnya kasih PR. Dan mereka nunggu-nunggu barang begitu. Kerjaannya gitu. Zaman kuliah pun gitu. Jadi apa tuh, tikus itu ditaruh di pintu apa namanya, dekan. Tikus. Tikus ini lari apa namanya, sesuai dengan prinsip teori Tolman. Masalah. Wes. Wow, ada perilaku dia lucu loh dicakui. Tapi ini semua mungkin karena memang bapak dan ibunya itu memang keluarga yang menarik, bapak dan ibu yang menarik loh. Bapaknya kan, mereka memang tinggal di daerah imigran ya. Maksudnya itu di desa di Kanada yang isinya para imigran orang-orang Eropa Timur. Bapaknya orang Krakow, Polandia, ibunya orang Ukraina. Nah, bapaknya ini nggak pernah sekolah. Tapi memang sangat mementingkan pendidikan. Walaupun dia nggak pernah sekolah, tapi bapak ini secara otodidak dia mengajari dirinya sendiri. Itu 3 bahasa, bahasa Rusia, bahasa Jerman, sama bahasa satu lagi, bahasa apa, Polandia apa. Dan jadi dewan sekolah di situ, di desa itu. Bapaknya ini, jadi sebagai gambaran tentang siapa Bandura, kita mungkin perlu tahu juga siapa keluarganya. Bapaknya ini pekerja kereta api lah, kereta api sana. Jadi yang bikin rel. Ibunya yang kerja di kasir Indomaret gitulah. Ibu kasir Indomaret. Serius. Memang kasir Indomaret. Ya namanya di sana tak hafal lah kan. Nah, itu bapaknya ini, itu selain pekerja rel kereta api itu yang bikin rel di sana, rel Trans Kanada lah waktu itu. Itu juga bikin kebun. Jadi buka lahan gitu loh. Hutan itu jadi mereka tebangin gitu. Sampai mereka praktis dengan tangan sendiri, dikapakin.
bangun pelan-pelan, kebunnya jadi sama-sama anak-anaknya. Mereka kan enam bersaudara, satu meninggal ya, berarti 5 ya. Si Bandura ini satu-satunya anak laki-laki. Nah, walaupun bapaknya pekerja keras gitu, tapi tujuan bapaknya mengumpulkan duit itu bukan untuk kaya, tapi untuk menikmati hidup bareng-bareng sama anak-anak. Jadi, ketika ada duit nih, dan mereka makan-makan. Terus bapaknya main biola, ibunya nyanyi, mereka joget-joget. Ini kayak begitu keluarganya, cuy. Asik banget. Walaupun kiri. Karena pernah suatu ketika itu rumah yang dibangun dengan tangan sendiri ya. Betul-betul, literally bangun sendiri. Bukan sewa tukang, bukan apa, yang bangun sendiri. Tebang pohon, terus bangun gitu. Sampai saking miskinnya pada waktu itu, saking melaratnya lah kira-kira. Nggak ada untuk bakar pembakaran untuk kompornya itu, terpaksa ngambil yang kayu yang di rumah itu diambil terus dibakar. Ya sampai semiskin itulah kira-kira, semelarat itu. Tapi tetap berusaha bahagia mereka. Setelannya begitu. Ya Bandura juga dengan bentukan keluarga begitu, dia nggak pernah terlihat. Dia ngomong dalam era seperti itu, walaupun itu sulit katanya, tapi itu adalah salah satu era-era produktif bagi saya, kata Bandura. Dia akhirnya juga bisa belajar, dia juga bisa jadi tukang, karena ternyata pada proses pada waktu hidup bersama dalam keadaan susah itu membantu dia untuk pada waktu S2-nya di Iowa, membiayai hidupnya di sana. Dia jadi tukang bagi dosennya. Dosennya kurang ajar juga. Tukang, gua harus tukang. Ya gitu lah. Dibayar kalau ya kan mahasiswanya atau yang petang. Ya, kira-kira gitulah. Modelannya orangnya iseng, asik gitu loh. Terus kita runut sekolahnya kayak gitu, terus kemudian sampai SMA. Pas SMA, tamat SMA, bapaknya ngomong sama dia, kamu mau di sini aja sama bapak, ya kan? Kita ngurus sawah, ya kan? Kamu minum-minum bir, kayak mabuk, oh kayak gitu-gitu aja hidup di sini. Atau kamu sekolah sana? Ngambil kuliah di mana? Oh, dia akhirnya milih kuliah. Bapaknya mantap, padahal nggak pernah sekolah. Bapaknya itu ngomong gitu sama masalah dana ya nanti dicariin lah. Pokoknya gitu aja ceritanya. Ya kerja keras bapaknya, memang jual apa gitu kan, model-modelan gitu. Ya dia berangkat belum ke Iowa, masih di Vancouver lah, S1-nya di Vancouver, kuliah di situ dia, Vancouver. Dan dia nggak kuliah di psikologi loh awalnya. Ini salah satu yang kemudian dia tuliskan jadi buku pada tahun 81 nggak salah, apa tahun 71 ya. Dia itu ngambil jurusan itu biologi. Ya maklum lah karena bapak petani kan. Ya kan? Ambil jurusan biologi. Terus kebetulan teman-teman kampusnya itu berangkat pagi, sedangkan dia kuliahnya masih agak siang. Suntuk lah dia. Ya. Terus untuk ngisi waktu dia ke perpus. Lumayan kan? Lumayan, main ke perpus dia. Kayaknya bantu-bantu di sana dia, kayaknya bersih-bersih gitu ya. Terus secara nggak sengaja nih, ada yang mahasiswa minjam buku, tergeletak di situ. Kayaknya lupa dia, terus diambil, dia cek, kayaknya emang dia bantu-bantu di situ kayaknya di perpus. Dia buka, rupanya buku psikologi. Dia baca-baca, tertarik, langsung pindah dia ke psikologi. Disitulah awal mulanya dia pindah ke psikologi. Jadi secara kebetulan aja, dia tuh nggak niat, dia nggak ngerti psikologi itu apa dia. Secara kebetulan aja, itu kemudian dia tulisin di salah satu karya tulis dia lah, tentang bahwa hidup itu justru lebih sering terjadi karena peristiwa-peristiwa kebetulan seperti itu. Tapi dia tidak menekankan kepada event kebetulan itu sebetulnya. Yang dia tekankan adalah kita tuh harus punya tujuan dulu, ya kan? Gerak dulu, baru kemudian itu event-event yang muncul belakangan itu akan mengarah kepada jalan hidup kita. Tapi kalau kita cuma di rumah aja isoman misalnya kan,
Ya kan nggak ketemu bisa. Ya isoman itu kan Kira gitu. Karena ada gejala. Istirahat, sholat, makan ya kan, isoman. ya gitu. Jadi dia secara kebetulan aja masuk psikologi itu. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Belum tentu kalau dia berasal dari bahkan dari kampung yang isinya cuma 400 orang, ya kan? Terus sekolahnya bukan sekolah yang bagus, guru-gurunya aja nggak pinter. Tapi tahu nggak, dari semua yang sekolah di situ, semua masuk universitas. Padahal gurunya ngawur ngajarnya. Si Bandura cerita, walaupun gurunya ngawur, mereka akhirnya baca buku. Dari baca buku itu akhirnya mereka bisa tembus kampus. Kira-kira begitu. Ya, singkatnya begitulah. Masih panjang sih ceritanya. Mau ditimpalin dulu sama Gusno. Oke. Ya. Panjang. Bisa lanjutin sekilas. Hah? Gimana? Mau dilanjut lagi boleh? Oke. Enggak. Gimana? Saya mau motong itu juga mikir soalnya ini kan biografi kan, perjalanan hidupnya itu kan nanti kalau tak potong-potong tengah jalan nanti malah biografinya terpotong-potong. Ya. Saya juga ngomongnya bolak-balik apa-apa toh? Aku ngomongnya bolak-balik. Enggak apa-apa. Selesaikan dulu biografi yang memang pengen disampaikan. Ya. Jadi entah bagaimana aku teringat dengan peristiwa sekarang yang lagi COVID. Jadi dia menceritakan salah satu masa sulit di keluarganya itu, dan ini sangat aku sendiri tuh tersentuh Gus dengan cerita pada waktu itu kan Spanish flu ya tahun 1918, mirip pandemik yang sama. Itu kan pandemi dari 1918 sampai 1920, 3 tahunan lebih lah kira-kira segitu. Kakaknya meninggal yang cewek gara-gara itu. Dan yang menarik adalah reaksi keluarganya ketika anggota keluarganya meninggal gara-gara Spanish flu itu, sang ibu nih, yang spesial ibu itu terharu banget dengan cerita itu ya, terus terang. Jadi ibunya itu berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk bantu ngerawat para penderita COVID itulah kira-kira. Keliling tiap hari ibunya itu. Anak meninggal, tapi kemudian reaksi dia adalah dia ikut bantu keliling jalan kaki loh, karena emang bukan keluarga yang punya kendaraan ya. Keliling. Bantu ngerawat, pindah dari rumah ini ke rumah itu lagi gitu. Bayangin rumah di kampung mana pula dekat-dekat kan, sama lah kayak gitu. Iya. Nah, tapi itu dia entah bagaimana itu masuk dalam ceritanya dia sih. Kita yang tentang tersebut menyaksikan betapa pada waktu Great Depresi itu ini kayak krisis moneter gitu lah Gus. Krisis moneter, terpaksa bapaknya jual lahan pertanian yang udah dia bangun bertahun-tahun, dan betapa terpukulnya dia ngeliat bapaknya itu sedih banget. Pertaniannya itu habis, dan betapa terpukulnya bapaknya pada waktu itu. Bapaknya kemudian bangkit pelan-pelan, sepetak demi sepetak. Tahu gak Gus? Ceritanya dia, sepetak demi sepetak lagi dia raih lagi, sampai akhirnya bisa beli mobil mereka. Bangga banget dia cerita itu si Bandura. Mbah Al ini tentang bapaknya itu. Jadi memang dia dibentuk oleh keluarga yang optimis, keluarga yang ceria, yang kalau salah satu prinsip hidupnya itu adalah merayakan hidup, celebration of life. Jadi nggak ada ceritanya kerja keras untuk apa. Pokoknya kita, jadi mereka sering piknik nih, piknik, hiking, joget-joget, makan-makan. Ini masak-masak ketika ini terus kemudian dia baru ke ya kuliah di Vancouver, biasalah. Dia selesaikan dalam waktu 3 tahun sih, karena dia pinter ya. Dia semangat psikologi tertarik. Nah, event berikutnya tentang, mungkin nggak tahu apakah ini, karena pada waktu saya baca cerita tentang Bandura ini, beberapa kelebatan-kelebatan kisah hidup saya juga masuk kebetulan.
Gus. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya saya juga kelebatan masuk sih. Iya toh? Dengan diri saya. Tapi kan saya juga nggak berani ngomong. Nanti dikira sombong. Ya tenang. Enggak. Asem ini. Ya, tapi kan berarti kita punya pengalaman yang sama kan? Dia ternyata itu adalah seorang yang humanis banget, manusia gitu. Dan apa namanya? Salah proses berpikir dia, cara dia sampai menemukan teori sosial kognitif, cara dia kemudian sampai menemukan apa itu self-efficacy, itu justru membawaku kepada pemahaman para sufi. Seperti Said Idrisah. Pernah dengar gak? Siapa? Said Idrisah ini. Said Idrisah. Belum. Idrisah ini profesor di Oxford, Inggris. Dia seorang sufi. Tapi juga profesor Oxford yang karena prestasi dan karyanya di Oxford, jadi vilanya Lord Baden-Powell, tahu kan? Yang pendiri Pramuka. Itu dihibahkan dihadiahkan ke Idrisah. Nah, oke lah, sekilas tentang Idrisah. Yang itu muncul di benakku adalah apa yang dilakukan oleh Bandura, terutama pada waktu dia menemukan pencerahan tentang sosial kognitif adalah apa yang dikatakan oleh Said Idrisah. Study the assumption of your behavior. Pelajari, kaji, asumsi di belakang perilakumu. Ya kan? Lalu kaji asumsi di belakang asumsimu tadi itu. Dan itu yang dilakukan Bandura ketika dia merumuskan teori sosial kognitif. Oke. Jadi itu semacam balik lagi sampai ke tentang apa yang dikatakan Syekh Idrisah, Hazrat Inayat Khan. Juga entah bagaimana itu kebawa ke si Mbah Al ini, sampai-sampai aku berpikir, andai si Albert Bandura ini muslim, kurasa wali dia. Ya paling tidak dia menganut paham sufi lah ya. Iya, minimal gitu loh. Karena ternyata yang membuat dia itu besar banget, karena jadi berpikir, ini orang kok besar banget sih namanya, dan mungkin kita aja yang ketinggalan zaman atau saya aja yang tidak begitu peduli dengan siapa Bandura pada waktu itu ya. Ternyata apa yang dia lakukan dengan sebuah eksperimen sederhana, bobodol eksperimen itu ternyata mampu mematahkan hegemoni teori Freudian, psikoanalisis, dan sekaligus Skinnerian, yang sangat terpengaruh oleh environment ya, reward and punishment. Freudian sangat terpengaruh oleh drive dari dalam itu, seperti yang itu yang libido, sex drive lah. Dengan sebuah eksperimen sederhana loh. Ini orang yang menakjubkan. Sampai dia sendiri tahu celahnya ketika udah selesai itu, dan itu sebetulnya sudah dipatahin. Celahnya ini, celah di mana yang dia sendiri yang temukan, bukan orang lain sih, tentang motivasi sebetulnya. Kita kan biasa berhenti di motivasi ya. Biasa kenapa orang berbuat? Karena motivasi ini. Yang dia tanyakan persis seperti yang Idrisah lakukan. Asumsi di belakang asumsi. Yang dia bertanya adalah bagaimana motivasi itu bisa muncul. Dari pertanyaan itulah lahirlah self-efficacy, dan dia kemudian memunculkan sebuah pemahaman baru tentang manusia, bahwa manusia ini adalah sebuah organisme yang itu self-regulating dan self-reflective. Layaknya seperti yang dianut oleh para sufi dan para kiai kita lah. Dan modeling itu pun sebetulnya mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Hazrat Inayat Khan. Gak ada jalan lain untuk kamu bisa menjadi manusia yang sempurna. Kamu harus memilih model, kata Hazrat Inayat Khan, seorang sufi besar dari India ya. Andai itu setan sekalipun, kamu harus pilih satu model, katanya. Andai itu setan sekalipun, daripada kamu gak punya model sama sekali. Sampai se-ekstrim itu sih dia ngomong. Oh, Hazrat. Oke.
Jadi kayak selintas terbayang gitu. Terus juga ada bagian dari kehidupanku yang mengalami peristiwa itu gitu ya. Cuman karena nggak punya otak yang brilian atau hati yang gigih seperti Bandura mungkin. Jadi nggak bisa seperti dia. Ada dalam hati kagum, dalam hati juga ada cemburunya. Padahal dulu juga pernah bertanya hal yang sama, tapi tidak sampai seperti dia gitu loh. Padahal sempat ngalamin pertanyaan yang sama. Itu yang membuat Bandura itu sebetulnya kan hampir seluruh hidupnya, even hal sederhana kayak dia masuk psikologi, itu jadi buku. Orangnya self-reflektif banget. Jadi sebetulnya apa yang menjadi karyanya dan kemudian yang dia rumuskan, bahwa manusia itu tidak hanya seperti yang dikatakan oleh, ya kita robotik banget lah. Kalau kita kayak hewan, kayak anjing, ketika dikasih makanan, lidah menjulur, air liur, kejar gitu kan, dihukum takut. Tapi besok akan diceritakan oleh Pungki bahwa even tanpa reward dan punishment sekalipun, kita bisa memilih sebuah perilaku. Memilih loh, mengambil keputusan. Itu yang berbeda dengan, dan itu tidak harus karena tidak harus karena ada reward punishment, enggak ternyata. Dan dia bisa buktikan itu. Ini orang jago banget. Baru sadar aku sekarang. Thank you ya No ya udah ngundang sehingga aku jadi agak serius bacanya. Juga ramah banget. Halo? Putus-putus ya? Oke. Ya, seperti tadi. Kira-kira gitulah. Sinyal di tempatmu itu. Saya coba masuk dulu ya. Jadi masuk aja. Oke. Jadi ulasan biografi yang sudah Mas Aris sampaikan sampai ke ya, sudah sampai sudah mau ke puncak lah tentang seperti apa perjalanan si Al ini untuk kemudian memandang manusia gitu ya. Saya tertarik tadi yang Mas Aris kemudian juga sekelebat teringat dengan profesor dari Harvard tadi bahwa Oxford. Yeah. Yang lihatlah asumsi di balik perilaku, bahkan lihatlah asumsi di balik asumsi itu gitu ya. Yes. Yang kemudian menarik bagi saya adalah Al yang kemudian mengambil posisi atau paling tidak menemukan itu kalau kita kembali ke asumsinya ke apa yang disampaikan oleh Idrisah tadi, melihat asumsi dari perilaku, bahkan dibalik asumsinya itu tadi bisakah kemudian kita runut ke belakang yang kemudian menjadikan Al menjadi Al yang humanis, yang kemudian memiliki perspektif yang berbeda dengan para tokoh-tokoh psikologi sebelumnya, misalkan Freud dan Skinner. Biografi yang kemudian tadi masa kecilnya Al seperti itu, kemudian dari keluarga yang sebenarnya miskin, Al yang kemudian dikenalkan dengan kemandirian oleh keluarganya. Termasuk juga ada tadi disampaikan misalkan sang ibu ketika terjadi wabah itu ya, terjadi wabah, kakaknya meninggal, sang ibu justru menjadi seorang relawan kemanusiaan yang dari pintu ke pintu untuk merawat dan menolong itu. Paling tidak apakah dari latar belakang itu bisa kita tarik ke titik temu yang kemudian menjadikan Al itu asumsi dibalik perilakunya Al sendiri, dan asumsi dibalik asumsi itu adalah juga karena berkah dari perjalanan panjang hidupnya si Al itu sendiri gitu. Bisa jadi manis itu.
Oke. Nah, ini semacam kemudian kita mencoba untuk menggunakan ini ya psikoanalisis dalam melihat. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini juga bukan psikoanalisis loh sebetulnya. Yang kami lakukan itu bukan psikoanalisis, Gus. Bukan, itu ya seperti yang dikatakan oleh Al, itu fungsi self-reflective. Bukan mengacu kepada psikoanalisis juga. Yang kami lakukan itu seperti yang Al maksud itu justru menurutku agak mirip dengan kawruh jiwa sebetulnya pendapatku. Dia mengumpulkan catatan-catatan hidupnya. Ya kayak kawruh jiwa sebetulnya. Yang dimaksudkan manusia menurut Al itu, menurutku malah lebih dekat dengan kawruh jiwa. Dia tuh reflektif. Yang dia maksudkan adalah human is self-reflective. Reflektif itu berarti mengacu kepada berbagai pengalamannya sendiri juga kan. Termasuk ketika dia menuliskan tentang pengalaman-pengalamannya, ketika dia akhirnya ketemu dengan ya salah satu yang mengubah jalan hidup di psikologi kan ketika dia justru tidak di kampus ya di Iowa, tapi ketika riset terus mau nggak mau dia harus ketemu dengan para profesor yang ada di Yale University. Di Yale University inilah dia ketemu dengan Robert Sears, yang akhirnya dia tertarik pindah dari psikoanalisis. Dia sebelum di klinis loh. Klinis dia. Waktu di Iowa itu klinis. Ketika dia ketemu dengan Robert Sears, baru dia geser ke sosial, ke riset-riset sosial. Itulah sebuah pertemuan-pertemuan. Even ketemu jodohnya sekalipun kayak gitu. Oke, Gus. Dalam pembacaanmu ketemu nggak kayak semacam apa ya momen yang betul-betul menjadikan si Al ini untuk menggali dan terus bereksperimen tentang kan semacam itu sebuah pertanyaan besar ya. Sebenarnya manusia ini apa sih? Gitu. Betul. Apa sih? Sementara Al saya yakin juga sudah paham betul tentang para tokoh-tokoh psikologi sebelumnya di dalam berperspektif tentang manusia gitu. Ketemu nggak dalam pembacaanmu momen yang ya paling nggak yang betul-betul dramatis pada dirinya Al sehingga itu kayak semacam menjadi yang kemudian menjadi titik baru. Iya. Titik baru bagi Al dan dalam memandang manusia. Ada ini. Terima kasih atas pertanyaannya Gus. Karena itu juga jadi pertanyaanku ketika baca biografinya. Dan itu ketemu pada sebuah titik ketika dia tamat SMA. Persis sebelum dia masuk kampus. Jadi itu istilahnya semacam libur habis sekolah gitu ya. Habis lulus gitu ya. Summer, padahal itu summer. Dia kayaknya dia kerja part-time gitu jadi tukang. Apa bagaimana gitu ya di sebuah tempat masih dekat kampungnya juga sih. Nah, menurutku momen di sini inilah yang kemudian membuat dia sangat tertarik untuk merefleksikan dan menggali tentang siapa sih manusia itu gitu. Nah, oke, kembali kepada kisah waktu dia di sini ya, pada waktu dia tamat SMA itu. Jadi di tempat dia kemudian semacam kerja part time di summer gitu ya, summer vacation gitu, itu isinya tuh wong edan pokoknya ini. Salah satu yang dia ceritakan tentang keedanan orang-orang di situ. Edan positif atau edan bener? Pokoknya aku bacanya ngakak pokoknya. mau dikategorikan silahkan ya, monggo dikategorikan pada posisi mana gitu kan. Ini salah satu yang dia ceritakan yang ngakak banget pada di yang dia tamat SMA ini. Jadi dia mau ke tempat dia kerja kebetulan ya, mau nggak salah di rumah sakit atau apa, pokoknya dekat-dekat situ lah. Bukan rumah sakit tempat kerjanya, kebetulan dekat rumah sakit ada ambulan, set kan. Terus dia tanya, emang ada yang cedera atau ada yang sakit katanya kan, sama orang-orang yang ada di situ. Tahu nggak jawabannya apa? Bukan gitu ya. Ini si katakan namanya si Jack. Si Jack ini dia ini tukang masak kami.
yang harusnya ekstrak lemon ya. Ekstrak lemon ini mau dijadikan alkohol, mau jadikan minuman keras ya, minuman alkohol. Dia habisin semua, dia makan semua, dia minum semua katanya kan. Terus kami mau bawa dia ke rumah sakit untuk kami keluarkan isi perutnya. Ya Allah. Kirain kenapa? Jadi dia mengalami psikopatologi of everyday lah, psikopatologi sehari-hari di tempat itu. Dia jadi terbiasa, dan akhirnya kemudian dia menurutku pada titik inilah dia kemudian titik kritis di mana dia tertarik banget sama dunia psikologi. Kemungkinan besar pada titik ini. Karena ini diceritakan dalam biografinya gitu. Diceritakan dalam salah satu momen gitu. Karena aku juga bertanya hal yang sama nih, kan? Apa sih sebetulnya titiknya kan? Walaupun dia tetap milih jurusan biologi setelah itu ya. Tapi kan nggak mungkin kalau dia nggak punya ketertarikan sebelumnya, toh? Yang sampai dia betul-betul reflektif banget itu. Menurutku pada titik itu. Isinya ngomong edan kayak ngono lah perilakunya. Masa bawa ke rumah sakit pengen ngeluarin isinya, kayak udah dia mikir. Oh wow. Oh edan. Oke. Kira-kira di situlah kayaknya. Selain pertemuan utamanya dengan Robert Sears ya, dengan Robert Sears, dengan Clark Hull, tahu kan Clark Hull? Clark Hull itu ya Clark Hull, dia di Yale itu dia ketemu sama Robert Sears, sama Clark Hull, sama Neil Miller, sama John Dollar. Kira-kira gitulah. Okay. Ya. Nah, itu salah satu yang mengubah arahnya juga. Ya, lalu pandangan Al tentang manusia. Tadi kan salah satu selain ada sifat yang reflektif gitu ya. Yes. Itu kan salah satunya tadi apa? Self-regulator ya. Nah, yeah. Tetapi kemudian yang menjadikan si Al ini, karena tadi belum ketemu ini, menjadikan si Al kemudian menjadi top 3-nya para tokoh psikologi dunia itu kan kemudian ya paling tidak setelah kemudian menemukan beberapa teori-teori besar yang ditemukan oleh si Al kan. Ya. Sosial kognitif. Ada 2 sih. Sertifikasi. Bener, emang 2 itu yang paling mengguncang. Itu mengguncang loh itu. Serius itu mengguncang. Emang cuma 2, tapi itu mengguncang. Mengguncang dominasi dan hegemoni dari psikoanalisis dan behaviorisme. Seriously. Oke. Mungkin lebih dalamnya ada. Saya bisa merasakan guncangan daripada temuan-temuan Al ini terhadap perspektif manusia dari para tokoh psikologi sebelumnya gitu. Atau lebih tepatnya bukan kok bisa merasakan ya, tapi paling tidak bisa membayangkan gitu, bisa membayangkan. Yeah. Jadi gimana bisa bayangin lah. Bisa bayangin para tokoh sebelumnya bagaimana mereka berpandangan manusia, sementara misalkan behavioris gitu ya. Kemudian Skinner juga seperti apa. Nah, si Al muncul dengan perspektif barunya meskipun awalnya belum semata-mata kemudian meninggalkan behaviorisnya, karena si Al kan juga seorang behavioris kan. Ya, awalnya betul. Ya, awalnya betul. Kan gitu. Yes. Kalau misalkan kita tarik ke fenomena atau ya kehidupan kita sehari-hari, Riz, juga merasakan betapa teorinya si Al ini paling tidak dari satu saja dulu, misalkan modeling gitu ya.
Yes. Yang learning gitu ya. Saya jadi betul-betul merasakan teorinya Al ini menjadi sebuah teori yang basah, yang hidup di dalam diri saya itu ketika saya memiliki anak, Riz. Oh ya? Iya. Oh iya betul. Masuk. Nah, ketika saya memiliki anak dan ketika saya mengamati anak-anak asrama di sini, bagaimana mereka proses belajar mereka. Gitu. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan sedikit dengan eksperimen apa? Bobodol. Boneka Bobo. Bubu itu ya. Gitu. Saya merasakan betul bahwa pada anak-anak perilakunya mereka itu akan betul-betul akan bisa muncul dengan sendirinya tanpa harus tanpa harus diajari, tanpa harus diberikan sebuah reward punishment itu akan bisa muncul hanya dari proses modeling. Betul. Modeling. Nah, sejauh pengamatannya Aris ini, pada tingkatan apakah ada batasan? Gitu. Apakah ada batasan usia? Karena kan eksperimen boneka boneka bulbu itu kan pada anak-anak ya. Betul. Jadi pada anak-anak kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kelas gitu, 3 ruang. Satu memberikan perlakuan, ada orang dewasa yang kemudian melakukan tindakan agresif. Ya, tindakan agresif gitu. Sementara ada satu kelas lagi, satu kelompok lagi, sebaliknya satu kelas lagi adalah kelompok kontrol gitu. Ya, nah, tanpa perlakuan. Apakah ada batasan modeling ini pada diri manusia untuk kemudian taruhlah misalkan manusia sama sekali di dalam proses belajarnya, karena kan kalau kita bisa ngomong belajar itu kan sebenarnya ya tidak ada batasan usia kan, kalau kita ngomong belajar, meskipun juga banyak orang dewasa yang tidak belajar. tidak ada perubahan perilaku pada dirinya. Nggak ada. Nah, terkait dengan tadi modeling itu, apakah ada batasan usia sejauh pengayatannya Gus Aris? Oke. Kalau sejauh yang saya hayati ya, dengan memakai istilah penghayatan di sini yang saya hayati, nah yang kau hayati itu Gus, eksperimen itu memang menggunakan anak-anak karena memang untuk mengisolasi beberapa faktor pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau itu menggunakan orang dewasa, ya kan? Sebetulnya. Ya, sehingga mau nggak mau pakai anak-anak untuk mengontrol hal-hal di luar itu kalau emang dia mau menghasilkan sebuah teori. Nah, ini sempat ditanyakan juga ke Bandura sebetulnya. Dan pertanyaanmu ini pertanyaan memang yang mendasar dan penting ditanyakan. Apakah ini hanya berlaku bagi anak-anak gitu? Fokusnya itu adalah tentang bahwa bukan batasan usia sebetulnya, tapi tentang seseorang yang dianggap punya kompetensi, seseorang yang dianggap lebih tinggi dari dia, lebih punya kapabilitas. Sebetulnya itu. Kenapa anak-anak meniru orang dewasa? Karena dianggap orang dewasa inilah yang harusnya jadi contoh bagi mereka gitu. Makanya salah satu kelompok eksperimennya adalah walaupun ada satu video di videonya itu walaupun setelah dia mukul-mukul itu tapi kemudian diberikan punishment bapak ini, tapi dia tetap niru gitu. Karena intinya si bapak ini atau si ibu yang mukul-mukul ini berarti dia dengar dia nggak masalah dihukum gitu. Jadi intinya itu adalah tentang sebuah idola, seorang idola yang dianggap lebih tinggi, yang dianggap lebih punya kapabilitas, atau dia terpesona saja mungkin, entah apapun alasannya. Jadi sebetulnya faktornya itu. Jadi ini modeling pada konteks seperti ini itu bisa sampai pada peniruan hal-hal yang sangat artifisial, mungkin cara dia potong rambut, sampai kepada cara dia berpakaian bisa ditiru aja gitu. Dan ini kan mungkin berlaku pada konteks agama kita,
Ada yang meniru Nabi Muhammad cara pakaiannya. Ada yang meniru cara duduknya. Ada yang lebih dalam lagi meniru bagaimana cara Rasulullah atau logikanya Rasulullah dalam mengambil keputusan. Logikanya Rasulullah dalam berhubungan sosial. Ada yang sampai sedalam itu gitu. Ada yang cuma pokoknya ya Rasul pakai sorban, dia pakai sorban, Rasul pakai jubah, dia pakai jubah gitu. Ada yang sebatas itu. Dan ini emang sangat bergantung kepada itu, nggak ada batasan sih. Siapa yang dia anggap lebih daripada dia. Intinya itu. Simboliknya itu sebetulnya. Jadi ini bukan hanya persoalan modeling, tapi ada persoalan interaksi simbolik antara sang pengamat dengan sang model. Nah, proses penghayatan simbol atau proses pemaknaan simbol inilah nanti yang menentukan refleksi diri sang pengamat ini. Arahnya itu. Nah, terus begini Gus, taruhlah misalkan tidak ada batasan usia gitu ya. Kalau yang terjadi adalah modeling di wilayah-wilayah artifisial, fisikal gitu, apa yang nampak gitu ya. Kalau memang itu terjadi pada anak-anak, saya pikir itu sangat kita maklumi lah, kita maklumi gitu. Betul. Kita maklumi karena ya. Aduh, saya tahu arahnya kemana nih. Aduh, ya Allah. Terus kita maklumi karena ya dari fungsi kognitifnya, kemudian apalagi sampai ke wilayah fungsi reflektif dan regulasi dirinya kan saya pikir pada anak-anak juga belum mengalami perkembangan yang optimal fungsinya gitu kan. Nah, artinya apalagi tadi disebutkan ini ada di balik itu juga ada proses interaksi simbolik. Nah, ini kan mungkin juga lebih kompleks lagi kan, sehingga ini membutuhkan sebuah kematangan fungsi kognitif, kemudian fungsi reflektifnya gitu. Iya kan? Memang. Jadi berdasarkan terus lanjut. Jadi berdasarkan apa? Ya kira-kira menurut maksudmu itu toh, dan mungkin juga menurut maksud Bandura yang tak paham nih. Kemungkinan Bandura menempatkan level-level manusia berdasarkan kemampuan reflektifnya deh kayaknya. Oke. Kemungkinan ya. Ini hanya kemungkinan. Berdasarkan bacaanku. Terus lanjutkin aja. Ya sudah. Ya memang itu. Mau ke situ. Oh, sorry. Ya, tapi saya akan masuk ke sini. Kita puncakkan pertemuan ini. Kemudian nanti kita closing gitu ya. Karena ternyata 1 jam ternyata ya kurang juga ya. Iya, ternyata ya. Tak kira itu kelamaan ya, Gus. Ternyata enggak ya. Itu ya. Oke, kita lanjut Gus. Tadi memang saya mau masuk ke situ bahwa bagaimana dengan fenomena pada orang dewasa yang kalau memang prinsip dasarnya adalah kebutuhan terhadap model idola gitu kan. Saya pikir itu itu bisa saja memang juga masih bisa terjadi pada orang dewasa dalam proses modeling gitu. Tapi bahwa kemudian apakah proses modelingnya ini di tahapan artifisial ataukah sampai ke tahapan di lawannya artifisial itu apa? Ya yang esoteris lah, yang lebih esoteris boleh masuk yang lebih dalam itu. Kan tadi dikatakan pada akhirnya jatuhnya adalah pada sejauh mana seseorang itu tingkat reflektifnya gitu kan. Reflektifnya gitu. Nah, apakah kemudian tingkatan reflektif inilah yang kemudian membedakan seseorang, bahkan sampai ke tingkat perilaku seseorang dengan orang yang lain? Betul. Itu menjadi semacam ya akhirnya kayak semacam fleksibel gitu. Artinya fleksibel itu memang fleksibel.
ya bisa di ini Gus, bisa diuraikan lebih mantap mungkin. Aduh, macam ahlinya aja saya. Aduh, ya izin ya Mbah Alban, Mbah Albert. Ya, maksudku ya. Jadi penghayatanmu bagaimana gitu? ya nggak penghayatan banget juga sih. Tapi memang Mbak Albert tuh pernah ngomong bahwa sebetulnya satu orang itu bisa memiliki beberapa model dalam lifespan hidupnya ya, dalam hidupnya itu. Yeah. Karena kan manusia tidak hidup sendirian, itu yang dia tekankan. Manusia hidup secara sosial. Dan dalam proses sosial itu, dia akan menemukan beberapa model. Dan itu model-model itu juga yang dia pilih secara langsung ataupun tidak langsung. Kadang-kadang tidak langsung loh, Gus. Seperti mungkin yang kalau kita pernah semua mahasiswa psikologi mungkin ingat lah ya. Setidaknya pada waktu kuliah psikologi sosial 1, ada penjelasan di dalam tulisannya Robert Sears itu. Jadi di sebuah lampu merah eksperimen nih, ya kan, ada orang pakai jas, itu kan pada berhenti, dia jalan pas lagi ini, dia jalan, semua orang ngikut belakangnya. Terus orang yang sama, dia pakai baju gembel, nggak ada yang ngikut. Jadi apa namanya, ya ini bisa terjadi secara tidak langsung. Ini maksudnya dengan contoh tidak langsung ya. Hanya sekedar karena memang sudah ada dalam bayangannya orang ini secara simbolik lebih tinggi, mungkin dia sudah paham, mungkin dia memang orang yang apa namanya punya strata sosial yang lebih tinggi gitu ya, edukasinya pasti lebih tinggi juga. Jadi apapun yang dia lakukan benar. Ya kita ikutin aja gitu. Kayaknya itu yang terjadi gitu jadinya. Oke. Yang gembel mau kayak apapun yang dia lakukan gak jadi perhatian. Nah, ada berapa model, entah dia langsung, tidak langsung, yang sangat terpengaruh oleh value-value dalam hidupnya juga, yang itu dia ikuti secara mentah-mentah bisa, tanpa ada pertanyaan apapun. Bisa yang memang ketika memang itu sangat berpengaruh dalam hidupnya, kalaulah itu seorang bapak gitu ya, bapaknya sendiri, dia mungkin akan kaji kenapa bapak saya melakukan ini dulu. Pada saat orang lain itu tidak mau bersentuhan dengan para gembel, bapak mau. Mungkin itu yang akan dia kenang. Karena bapak itu orang yang tidak pernah pilih-pilih berteman dengan siapapun. Ada yang seperti gembel. Ada yang, bahkan bapak tidak merasa rendah diri ketika bertemu dengan para pejabat. Mungkin itu akan dikenang oleh Majid dan Fahri mungkin terhadap bapaknya, yang pada saatnya dia dewasa, dia akan mulai menelisik asumsi di belakang perilakumu. Lalu asumsi di belakang asumsi terhadap perilaku itu. Mungkin ketika itu memang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Tidak semua itu sampai kepada level itu memang refleksinya. Khusus kepada orang-orang tertentu yang itu punya makna dalam hidupnya sih sepertinya. Kalau pengalaman-pengalaman dalam lifespan-nya seseorang itu meskipun tidak dia refleksikan gitu ya, sehingga menjadi sebuah perilaku tertentu gitu, tetapi kan ini perspektif manusia yang lain ya, bahwa itu kan juga bisa saja akan memunculkan perilaku gitu. Meskipun itu sebuah perilaku yang tidak terrefleksi gitu. Betul. Jadi intinya itu tetap pada modelingnya. Ini dengan konsep modeling ini justru menjelaskan mengapa di sebuah budaya, di sebuah tempat, itu punya cara pandang yang sama terhadap sesuatu. Punya cara bicara yang sama. Punya rasisme yang mirip antara satu orang dengan orang. Ya katakanlah orang-orang Jawa Timur gitu ya. Itu kan punya perilaku khas yang membedakan dengan orang-orang Jawa Tengah, Solo, Jogja misalnya. Orang-orang Sumatera. Ya karena memang ada modeling terhadap perilaku-perilaku, walaupun nggak diajarkan gitu. Mereka punya cara pandang yang sama juga, padahal kan cara pandang nggak bisa diajarkan. Entah bagaimana, cara pandangnya sama. Ketika mungkin ngelihat ada anak SMA yang katakanlah hamil di luar nikah, katakanlah ya, entah bagaimana secara serentak mereka menjauhi dan menistakan anak itu. Serentak loh. Ya
otomatis telah ada proses modeling, walaupun tidak ada ajaran terhadap cara pandang, tidak ada ajaran bagaimana merespon terhadap situasi, tapi itu terjadi dan sama semuanya begitu. Jadi memang justru konsep modeling si Bandura ini justru yang mampu menjelaskan sebetulnya tanpa seseorang itu harus mengalaminya loh. Itu maksud konsep modeling itu. Halo? Tadi kedengaran nggak? Enggak, jadi sebetulnya menghubungkan ulang. Sampai di mana? Sampai lupa saya. Jadi sebetulnya konsep modeling dari Bandura ini justru adalah sebuah konsep yang mampu menjelaskan banyak perilaku-perilaku sosial, baik itu sosial ya interaksi antar manusia biasa, bahkan saya pada level budaya sekalipun yang seperti tadi itu. Oke. Jadi modeling ini bukan sekedar imitasi loh, itu sudah ada kognitif di dalamnya, makanya dia rubah teori. Yang di dalam itu ada fungsi reflektif, tanpa sadar maupun sadar. Karena ternyata modeling ini adalah sesuatu yang alami terjadi. Itu yang dia buktikan. Makanya ini jadi sebuah grand teori di proses kognitif ya. Sudah sampai kepada proses kognitifnya, maka nantilah mungkin Pungki bisa jelasin lebih dalam lah tugasnya dia itu. Ya, saya jadi teringat begini karena tadi kan Mas Aris membedakan antara ini modeling tidak hanya sekedar imitatif gitu ya. Iya. Nah, taruhlah misalkan saya bicara kasus pada fenomena pada anak-anak terlebih dulu, pada anak-anak misalkan, bagaimana mereka belajar moralitas, dari ya pastinya dari orang-orang yang lebih di atasnya lah, dewasa itu. Yang kita temukan kan meskipun mereka usianya anak-anak itu mereka semacam kayak paham betul gitu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dosa, mana yang berpahala gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, kalau itu terjadi pada anak-anak, maksudnya begini, apakah itu hanya sebatas imitasi gitu, bahwa bapakku, ibuku mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala, dan seterusnya. Oke. Nah. Atau bahkan coba. Asumsi itu memang wajar muncul ketika itu terjadi pada konteks anak-anak gitu ya. Tapi pada kenyataannya pun, walaupun di rumah itu terjadi kekerasan, katakanlah ditunjukkan oleh seorang tua, katakan dari 5 anak. Harusnya kan 5 anak itu dengan proses, kalau itu dikatakan modeling itu proses imitatif, 5 anak itu akan menjadi agresif. Tapi kenyataannya enggak. Oke. Kenyataannya tidak seperti itu yang terjadi dalam dunia nyata. Dan itu yang disampaikan oleh Bandura. Dalam contoh paling sederhana yang pernah dia sampaikan, mungkin kita pernah katakanlah lihat iklan mobil gitu. Kan tidak serta-merta kemudian kita beli mobil itu, walaupun semurah apapun mobil itu. Gitu. Andai gratis sekalipun. Walaupun itu kemudian ditunjukkan oleh seorang yang sangat berpengaruh, katakanlah Presiden Jokowi, katakanlah misalnya. Yang jadi idola gitu kan, terus kemudian, gini. Belum tentu itu tergerak untuk beli mobil, katakanlah, ini contoh ya. Kan modeling itu kan butuh seseorang yang kemudian berada di atas ya. Makanya contoh paling mudah adalah mungkin presiden atau kiai gitu ya, atau dosen, atau bapaknya sendiri yang paling umum, atau siapapun lah yang berada di atas, atau mungkin artis-artis bisa jadi kayak begitu. Tentang apakah itu justru disinilah kemudian muncul tentang pengertian kognitif, karena ternyata dalam beberapa eksperimennya dan dalam pengamatannya lewat sosial, tidak semua anak atau tidak semua orang itu melakukan itu gitu loh. Makanya kemudian lahirlah fungsi yang kemudian Bandura memasukkan fungsi kognitif di dalam proses modeling itu. Kalau benar murni karena itu, mestinya tuh langsung imitasi aja. Nggak ada basa-basi. 5-5-nya agresif gitu ya? Yes. Semacam itu. Bahkan dalam eksperimen Bobodol juga ada proses begitunya. Ada yang tidak melakukan juga. Tapi ternyata bukan mereka tidak melakukan modeling. Mereka masih berpikir dulu.
untuk kemudian melanjutkan itu kepada sebuah perilaku. Ternyata begitu. Kira-kira begitulah. Oke. Ini biar tidak terlalu lama nambah waktunya. Iya. Lama waktunya dan kemudian kan jadi overlap juga ke tema sebelah, tema berikutnya. Iya kan? Kita harus meskipun ini Mas Bungki juga ini. Sampai ketemu minggu depan Mas Bungki. Iya. Okay. Sorry loh Mas Bungki, ini agak-agak masuk. Gak apa-apa, karena untuk masuk ke pandangan Albert Bandura terkait dengan manusia seperti apa, maka ya perlulah sedikit-sedikit kita masuk. Nah, mungkin sebagai closing Gus, saya sih membayangkan begini, bahwa nanti para pemirsa kita itu khususnya nanti para sarjana-sarjana S1 atau yang sedang belajar di kuliah S1 itu mulai bisa mengambil pelajaran besar dari live Instagram kita ini, bahwa untuk memahami dan mengkaji teori tokoh-tokoh psikologi tertentu itu tidak cukup kepada hafalan definitif gitu. Betul. Bahwa lahirnya sebuah teori ini selain membutuhkan sebuah perjalanan waktu yang panjang, juga sangat terkait erat dengan sosok sang tokoh itu sendiri, gitu. Yes. Gitu kan. Baik itu kita tahu itulah, baik Freud dengan teorinya yang kemudian dimunculkan itu juga sangat erat dengan perilaku dia. Gelapnya si Freud sendiri, gitu. Nah, saya pikir mungkin Mas Aris bisa memberikan satu penghayatan tersendiri terkait dengan biografinya Al ini dengan pandangan manusia menurut Al sebagai closing statement. Oke. Apa yang telah dicapai oleh Mbah Albert Bandura ini menunjukkan bahwa sebetulnya proses belajar yang kita lakukan sebagai manusia itu tidak perlu ada proses trial and error di dalamnya, atau dalam bahasa berbeda itu adalah nggak perlu merasakan api untuk tahu rasanya api. Dan ternyata sebagian besar kita, mungkin bisa dikatakan 95% manusia yang ada di muka bumi itu melakukan proses belajar dengan cara mengamati, dengan cara atau lebih spesifik modeling terhadap sekitarnya, atau yang lebih dalam lagi kepada model yang memang jadi panutannya dengan mengacu kepada proses. Ada beberapa hal yang saya ambil dari kisah Bandura adalah hidup itu atau manusia itu adalah sesosok atau sebutlah organisme yang itu punya kemampuan kontrol untuk mampu menentukan tidak semua yang dia lihat, tidak semua yang dia pelajari itu harus dilakukan atau harus dia pilih. Setidaknya yang saya dapat bahwa yang kemudian dalam proses saya mempelajari Bandura ini dan saya lakukan, saya ikuti sebagiannya itu adalah tentang kontrol, agar saya bisa betul-betul menghayati ketika ngobrol, walaupun mungkin itu tidak akan keluar ya. Saya misalnya lagi suka main gamenya saya uninstall, kira-kira gitulah. Padahal sudah sampai level berapa gitu kira-kira, no. Salah satu contoh, kontrol ya. Dalam proses ini sebetulnya Bandura pengen ngasih tahu juga bahwa seseorang menjadi manusia itu yang utama itu adalah kontrol terhadap diri dan kehidupannya. Dan satu yang dipelajari dari bagaimana cara keluarga Bandura hidup adalah sesusah apapun mereka selalu bahagia. Even dalam kondisi pandemik sekalipun, dan ini beneran pandemik ya pada kisahnya pada waktu itu.
mereka tidak kemudian larut dalam kecemasan, kepanikan, bahkan mereka dalam contoh ibunya tadi ikut membantu, dan mereka tidak lupa bersenang-senang. Salah satu kisah disebutin ya, mereka bapaknya main piano, main biola, untuk kemudian mereka menikmati hidup. Jadi hidup itu harus dinikmati. Selain bahwa ada kontrol dan fungsi refleksi untuk kemudian seseorang bisa disebut sebagai manusia. Itu yang saya tangkap dari proses Bandura lah. Setidaknya 2 itu. Oke. Apalagi ini yang mau saya omongkan, karena sebenarnya semakin coba kita mendalami biografi dan pandangan manusia menurut Al, saya pikir ya semalam suntuk pun saya pikir iya, juga... ternyata nggak cukup. Banyak loh masih bro, aku tuh pengen keluarkan unek-unekku sebetulnya, tapi ya sudahlah, nanti kita bisa inilah. Nanti aja, kapan waktunya nggak cukup. Nanti ya waktu nggak cukup, jangan. Baik. Oke, Mas Aris, terima kasih banyak ini atas capaian atau apa yang telah disampaikan terkait dengan penghayatan mulai dari biografinya Al sampai dengan sekelumit pandangan manusia menurut Albert Bandura. Ya sekali lagi ini memang subjektivitas dari Mas Aris. Subjektif, benar. Dari bacaannya Mas Aris, saya pun juga hanya menimpali dan mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aris. Tapi paling tidak sekali lagi harapan kita, karena ini adalah penghayatan, maka kita mengharapkan para pembelajar psikologi yang mereka mengkaji tentang teori-teori psikologian agar tidak terjebak atau berhenti kepada teoritis yang kering. Betul. Yang itu tidak kemudian tidak memahami secara utuh sampai kepada seperti apa yang pertama ini. Milikmu menghubungkan terus, Gus. Apa? Milikmu tadi menghubungkan ulang terus, iya, gitu. Sorry. Okay. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Baik, saya tutup untuk seri yang pertama ini di topik